Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Sandra. Saya dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi jaringan ikat dan jaringan adip. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jaringan ikat. Apa sih yang dimaksud dengan jaringan ikat itu? Jaringan ikat adalah jaringan yang menyusun sebagian besar unsur tubuh yang mengikat dan melekatkan jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya. Pada umumnya, jaringan ikat berasal dari mesodem. Apa sih yang dimaksud dengan mesodem itu? Mesodem ialah tempat di mana sel mesenkim berasal. Sel ini mempunyai kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel atau jaringan tertentu atau yang bersifat pluripoten. Dengan fungsi mekanismenya, jaringan ikat berfungsi sebagai menyediakan matriks yang menghubungkan dan mengikat jaringan dan sel-sel lain pada organ dan memberikan penyangga metabolik bagi sel sebagai medium untuk difusi nutrien dan produk lipid. Jaringan ikat tersusun atas beberapa susunan sel dan substansi intersel. Matriks ekstraseluler adalah jaringan 3 dimensi makromolekul ekstraseluler, yaitu seperti kolagen, enzim, dan glikoprotein yang memberikan dukungan struktural dan biokimia ke sel-sel di sekitarnya. Jaringan ikat memiliki karakteristik yaitu pertama, jaringan ikat berasal dari mesenkim. Yang kedua, jaringan ikat tersusun dari sel dan matriks ekstraseluler. Ketiga, terdapat komponen intraseluler yang biasanya disebut dengan matriks. Yang keempat, memiliki perbedaan derajat jumlah pembuluh darah.
Adapun komponen-komponen dasar utama jaringan ikat. Yang pertama, terdiri dari sel-sel jaringan ikat. Komponen sel terdiri dari sel tetap dan sel bebas. Apa sih yang dimaksud dengan sel tetap ini? Sel tetap ialah sel yang menetap di jaringan ikat karena sejak awal perkembangannya telah berada di jaringan tersebut dan umumnya mempunyai masa hidup yang cukup lama. Apa saja sih sel-sel yang termasuk ke dalam sel tetap itu? Sel-sel yang termasuk dalam sel tetap ialah sel mesenkim, fibroblast, sel lemak, sel mast, dan makrofag. Sel mesenkim, sel ini berbentuk bintang, ukurannya lebih kecil dari fibroblast yang biasanya terletak di sepanjang dinding kapiler dan dikenal sebagai sel perivaskuler atau sel adventisia atau yang dinamakan sel perisit. Sel ini dapat berdiferensiasi menjadi sel fibroblast, sel lemak, dan sel otot polos. Sel fibroblast. Fibroblast merupakan sel yang paling banyak terdapat di jaringan ikat yang bertugas dalam mensintesis komponen matrik ekstrasel. Di dalam sel fibroblast ini terdapat dua aktivitas sel yang biasanya disebut dengan fibroblast aktif dan fibroblast tenang. Sel aktif biasanya dikenal dengan istilah fibroblast. Fibroblast memiliki banyak percabangan sitoplasma yang irregular, intinya lonjong, besar, terpulas pucat dengan kromatin halus dan anak inti yang nyata. Sitoplasmanya banyak mengandung Re kasar dan aparatus Golgi yang berkembang baik. Sedangkan sel yang tenang dikenal dengan istilah fibrosit. Fibrosit memiliki Fibrosit lebih kecil dari fibroblast yang berbentuk dengan gelondong. Fibroblast dikenal juga sebagai sel tetap. Sel ini berperan pada regenerasi jaringan yang rusak akibat peradangan atau trauma. Contohnya ialah luka bedah. Fibroblast mensintesis komponen jaringan ikat seperti kolagen dan elastin yang membentuk serat kolagen, retikular, dan elastin, serta glikosaminoglikan, proteoglikan, dan glikoprotein substansi dasar. Sel lemak atau adiposit. Sel lemak merupakan sel jaringan ikat yang dikhususkan untuk penyimpanan lemak netral atau untuk produksi panas. Sel lemak telah mengalami diferensiasi akhir dan sel lemak tidak dapat membelah lagi. Fungsi sel ini yaitu sintesis dan menyimpan trigliserida. Sel lemak terbagi menjadi dua loh, yaitu sel lemak unilokuler. Sel lemak unilokuler ialah sel bulat besar dengan diameter yang mencapai 120 mikrometer yang membentuk jaringan lemak putih. Yang kedua, ada sel lemak multilokuler. Sel lemak multilokuler ini ialah sel yang membentuk jaringan lemak coklat. Berbeda dengan sel lemak unilokuler, di mana selnya lebih kecil, berbentuk lebih poligonal, dan lemaknya tersimpan dalam sejauh vakuola yang lebih kecil. Sel mast merupakan salah satu sel besar pada jaringan ikat yang berdiameter 20-30 mikrometer. Sel ini berbentuk lonjong, tidak teratur, dengan pseudopia pendek serta inti yang kecil. Fungsi utama sel mast adalah pelepasan setempat banyak zat bioaktif dengan peran pada respon inflamatorik, imunitas bawaan, dan perbaikan jaringan. Sel mast terdapat di banyak jaringan ikat, tetapi umumnya banyak berada dekat pembuluh darah kecil di kulit dan mesenterium dan di mukosa yang melapisi saluran cerna dan saluran napas. Makrofag.
Pada jaringan ikat yang tersebar di seluruh bagian tubuh manusia, terdapat kelompok sel-sel yang dapat bergerak dan memiliki kapasitas fagositosis. Sel ini dinamakan makrofag. Sel makrofag berasal dari sel-sel sumsum tulang yang masuk ke dalam sirkulasi sebagai monosit, kemudian ke jaringan ikat. Setelah diaktifasi oleh makrofag, sel tersebut menjadi matang sebagai makrofag dengan masa hidup normal sekitar 2 bulan. Dalam keadaan normal, makrofag berfungsi secara terus-menerus untuk memfagositosis berbagai bahan asing atau yang sudah tidak lagi diperlukan oleh tubuh, seperti sel-sel mati dan sisa sel, dengan cara menghancurkannya melalui sistem enzim lisosom yang terdapat dalam sitoplasma sel makrofag. Ketika sel makrofag berada pada organ-organ di dalam tubuh, makrofag diberi nama khusus seperti sel Kupffer atau yang terdapat pada organ hati, sel mikroglia yang terdapat pada organ sistem saraf pusat, sel Langerhans yaitu terdapat di kulit, sel septa yaitu terdapat pada paru-paru, dan lain-lain. Sel bebas. Pada umumnya, sel bebas merupakan sel-sel yang bermigrasi masuk dari sistem sirkulasi. Umumnya sel-sel ini berasal dari sumsum tulang dan masuk ke dalam jaringan melalui pembuluh venul pasca kapiler. Sel bebas ini terdiri dari sel makrofag dan sel plasma. Sel plasma adalah sel lonjong dan besar dengan sitoplasma basofilik karena banyaknya kandungan Re kasar. Inti sel plasma umumnya sferis dan terletak eksentris. Masa hidup sel plasma dapat mencapai 10-20 hari. Sel plasma akan menghasilkan antibodi dari rangsangan antigen yang bersangkutan, sehingga bila masuk antigen yang sama lebih dari 1 kali akan terjadi reaksi antigen-antibodi yang menyebabkan efek dari antigen untuk dapat menimbulkan penyakit menjadi hilang atau lemah. Dari yang kita ketahui, sel plasma berfungsi untuk membantu mengisi pembuluh darah yang membuat darah dan nutrisi lainnya terus mengalir melalui jantung. Sel leukosit. Jaringan ikat normalnya mengandung leukosit yang masuk dari pembuluh darah melalui diapedesis. Pada keadaan tertentu, sel-sel leukosit yang beredar dalam pembuluh darah akan bermigrasi masuk ke jaringan ikat, terutama bila terjadi peradangan pada daerah tersebut. Sel leukosit tersebut ialah sel neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, monosit. Sel neutrofil merupakan sel darah besar yang ditandai dengan nukleus berlobus banyak dan sedikit granula berwarna dalam sitoplasmanya. Sel eosinofil merupakan sel darah besar dengan inti bilobus dan granula sitoplasma eosinofilik yang besar. Mekanisme pertahanan eosinofil terhadap parasit yaitu dengan melepaskan sitotoksin. Sel basofil. Sel basofil melepaskan beberapa bahan farmakologi untuk mengontrol proses peradangan. Sel basofil merupakan salah satu jenis sel darah putih yang memiliki peran penting sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Selain itu, sel basofil ini berperan dalam menghasilkan reaksi peradangan untuk melawan infeksi. Sel limfosit. Sel limfosit merupakan bagian dari sel darah putih yang bertugas untuk mencegah penyakit infeksi. Sel ini hanya terdapat dalam jumlah kecil dalam jaringan ikat. Pada radang kronik, limfosit biasanya akan meningkat. Dan yang terakhir adalah
sel monosit. Monosit merupakan salah satu jenis sel darah putih. Sel ini berfungsi melawan beberapa jenis infeksi, menyingkirkan sel dari jaringan yang rusak, serta meningkatkan kekebalan tubuh terhadap benda asing. Sel monosit dihasilkan dari sumsum tulang, kemudian beredar dalam sirkulasi dan masuk ke jaringan menjadi makrofag. Matriks ekstraseluler yaitu bahan yang terdapat di antara sel-sel pada jaringan ikat dan terdiri dari protein serat dan substansi dasar. Dalam histologi, dikenal 3 jenis serat, yaitu serat kolagen, serat retikulin, dan serat elastin. Serat jaringan ikat dibentuk dari protein yang berpolimerasi menjadi struktur panjang. Substansi dasar. Substansi dasar merupakan campuran makromolekul kompleks yang sangat terhidrasi dan transparan, menyusun matriks yang di dalamnya serat-serat dan sel-sel terbenam. Melalui substansi ini, cairan dasar berdifusi. Substansi dasar terdiri atas glikosaminoglikan, proteoglikan, dan glikoprotein. Jenis-jenis jaringan ikat. Yang pertama, jaringan ikat embrional. Pada jaringan ikat embrional ini, jaringan ikat terbagi menjadi jaringan mesenkim. Jaringan ikat mesenkim adalah jaringan yang terbatas pada embrio. Jaringan ikat mesenkim terdiri atas sel-sel mesenkim dan serat-serat retikulum yang halus, tersebar dalam matriks tengah cair dari substansi dasar. Yang kedua, ada jaringan mukosa. Jaringan ikat mukosa adalah jaringan yang terbatas pada embrio. Jaringan ikat mukosa konsistennya lebih kental, mengandung berkas kolagen dan sejumlah fibroblast dan terdapat di sebelah dalam dari kulit janin dan di tali pusat, mengelilingi pembuluh-pembuluh tali pusat. Klasifikasi jaringan ikat dewasa terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, jaringan ikat sejati, yang kedua, jaringan ikat penyokong, dan yang ketiga, jaringan ikat cair. Pada jaringan ikat sejati terbagi lagi menjadi 2, yaitu jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Pada jaringan ikat penyokong terdapat 2, yaitu tulang dan kartilago, sedangkan pada jaringan ikat cair hanya terdapat 1, yaitu darah. Apa sih itu jaringan ikat sejati dan bagaimana klasifikasinya menurut yang telah tadi dijelaskan? Jaringan ikat sejati terbagi menjadi 2, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Kedua jaringan ikat ini memiliki perbedaan, yaitu pada jaringan ikat longgar memiliki substansi dasar dan sel jaringan ikat longgar ini lebih banyak daripada seratnya, sedangkan pada jaringan ikat padat jumlah seratnya lebih banyak daripada selnya. Contohnya dapat kita lihat pada jaringan aeolar. Jaringan aeolar ini berfungsi untuk mengikat jaringan dan organ-organ yang lain. Jaringan ini terdapat di antara kulit dengan otot dan juga terdapat di usus dan pembuluh darah. Jaringan ikat padat teratur. Jaringan ini terisi atas serat-serat kolagen sel fibroblast yang berhimpitan secara paralel dan sangat kuat. Contoh jaringan ikat padat teratur ini dapat kita lihat pada tendon dan ligamen. Jaringan ikat penyokong. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berperan dalam membentuk dan menyokong tubuh. Contoh jaringan penyokong ini terdiri dari tulang dan tulang rawan. Jaringan tulang rawan atau yang biasanya dikenal dengan kartilago.
Jaringan tulang rawan merupakan sejenis jaringan ikat yang lentur yang terdapat di berbagai anggota tubuh badan manusia maupun hewan. Contohnya dapat kita temui di sekitar telinga, hidung, sangkar rusuk, dan saluran tenggorokan. Jaringan tulang rawan ini dibagi menjadi 3, yaitu hialin, fibrosa, dan elastin. Jaringan tulang. Jaringan tulang merupakan jaringan penyokong tubuh paling utama bagi sebagian hewan. Tulang terbagi menjadi 2, yaitu tulang padat dan tulang spons. Yang terakhir, ada jaringan ikat cair. Jaringan ikat cair terdiri dari jaringan darah yang sangat berperan dalam proses transportasi dan sebagai sistem kekebalan dalam tubuh. Masuk kepada materi yang kedua, yaitu jaringan adiposa. Jaringan adiposa atau biasanya yang dikenal dengan jaringan lemak adalah jenis jaringan ikat khusus yang terutama terdiri atas sel-sel lemak atau adiposit. Sel-sel ini dapat tersebar sendiri-sendiri atau berupa kelompok di dalam jaringan ikat irregular atau longgar. Sering dalam kelompok besar, tempat sel-sel ini menjadi komponen utama jaringan adiposa. Jaringan adiposa ini juga berasal dari mesenkim atau sejenis dengan jaringan ikat. Jaringan ini juga tersusun dari asosiasi sel yang menumpuk pada lipid dalam sitoplasma. Jaringan adiposa ini merupakan gudang energi terbesar dalam bentuk trigliserida lemak netral di dalam tubuh. Sel adiposa sangat kaya dengan pembuluh darah dan persyarapan atau sistem neurovaskuler. Sel ini menjadi penting bagi tubuh dalam memelihara kebutuhan keseimbangan energi, penyimpanan energi dalam bentuk lipid, dan mobilisasi cadangan energi dalam merespon rangsangan hormonal serta perubahan signal sekresi. Cadangan energi utama tersebut disimpan dalam bentuk trigliserida. Jaringan adiposa juga berfungsi sebagai organ endokrin yang penting. Adiposa merupakan satu-satunya sumber hormon polipeptida. Karakteristik jaringan adiposa. Yang pertama, jaringan adiposa ini dapat menyimpan cadangan energinya dalam bentuk lemak. Yang kedua, jaringan lemak tersusun dari sel lemak, sel saraf, sel darah putih, sel endotel, dan sel fibroblast. Yang ketiga, jaringan adiposa berada di antara otot, bawah kulit, dan di sekitar organ dalam seperti jantung, ginjal, hati, dan usus. Yang keempat, bersentuhan langsung dengan pembuluh darah. Dan yang kelima, jaringan ini berwarna putih dan coklat. Jenis-jenis jaringan adiposa. Adapun jenis-jenis jaringan adiposa yaitu jaringan adiposa putih. Adiposa putih adalah sel lemak khas yang disebut dengan adiposit. Adiposit ini mengandung tetesan lipid yang mengisi bagian tengah sel dan tertanam oleh serat kolagen. Sel lemak coklat yang lebih kecil dalam ukuran dan kuantitas dan memperoleh warna dari konsentrasi tinggi mitokondria untuk produksi energi dan vaskularisasi jaringan. Sebagaimana yang kita ketahui, adiposa putih memiliki fungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk lemak atau lipid dan trigliserida, serta berfungsi sebagai organ endokrin. Jaringan adiposa putih bisa melepaskan hormon yang dapat membantu metabolisme dan fungsi endokrin secara umum. Jenis-jenis hormon yang dilepaskan oleh jaringan adiposa putih ini ialah leptin, apelin, estrogen, pispatin, interleukin, resistin. Yang kedua ada jaringan adiposa coklat. Jaringan adiposa coklat berfungsi untuk menghasilkan panas melalui termogenesis tanpa menggigil. Jaringan adiposa coklat mempunyai banyak vakuola, mitokondria, dan juga pembuluh darah.
Keberadaan banyak pembuluh darah inilah yang membuat jaringan adiposa ini berwarna coklat. Jaringan adiposa coklat biasanya paling banyak dimiliki oleh bayi yang baru lahir. Hal ini berguna untuk melindungi bayi dari hipotermia. Seiring bertambahnya usia, jaringan adiposa coklat dalam tubuh juga akan semakin berkurang. Adapun fungsi dari jaringan adiposa coklat ialah yang pertama untuk menghasilkan panas dan membakar energi. Yang kedua sebagai anti-obesitas karena mampu mengoksidasi glukosa dan asam lemak untuk mempertahankan panas tubuh. Dan yang ketiga, pada hewan yang mengalami masa hibernasi, jaringan adiposa coklat memiliki peran penting untuk mempertahankan suhu dan fungsi organ tubuhnya. Sekianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai jaringan ikat dan jaringan adiposa. Semoga materi ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan bagi teman-teman. Jika terdapat kesalahan, kiranya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.